Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Halimatul Zahra dari kelas Manajemen A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk melihat video yang telah saya buat ini. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini guna memenuhi tugas final mata kuliah manajemen koperasi yang diberikan oleh Ibu Stephanie Ingrid Dora, SSNM. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan perkoperasian di negara Indonesia pada saat ini. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja pertama memaparkan mengenai pengertian dari koperasi, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa koperasi itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Kemudian di sini akan dibahas mengenai pengertian dari modernisasi, di mana modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Di sini saya mengambil sampel atau contoh dari modernisasi, yaitu mesin ketik manual dan laptop, di mana pada zaman dahulu orang mengerjakan tugasnya hanya menggunakan mesin ketik manual, di mana membutuhkan tenaga ekstra. Sedangkan pada zaman sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih dan lebih memudahkan, yakni laptop, sehingga seseorang akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan mudah. Mengenai koperasi dan modernisasi, di sini juga dibahas mengenai pengertian dari transformasi itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI, transformasi merujuk pada perubahan rupa, baik dari bentuk, sifat, ataupun fungsi. Kemudian transformasi juga memiliki arti berupa perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, ataupun menata kembali struktur-struktur di dalamnya. Nah, yang terakhir, transformasi itu bisa juga dikatakan sebagai sebuah proses perubahan yang secara berangsur-angsur atau bertahap sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan juga internal. Kemudian, adapun pokok pembahasan dari presentasi kali ini, yakni ada 2 poin. Yang pertama itu mengenai Indonesia yang saat ini telah berada pada titik pengembangan peta jalan koperasi yang berbasis pada modernisasi melalui transformasi dan digitalisasi koperasi. Yang kedua, Kementerian Koperasi dan UKM pengembangan koperasi di Indonesia untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, modern, berdaya saing, dan mendukung UMKM. Di sini saya akan membahas pokok pembahasan poin pertama, di mana Kementerian Koperasi dan UKM telah menegaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan koperasi di Indonesia saat ini telah berjalan sesuai roadmap atau yang bisa disebut dengan peta jalan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024 nantinya. Nah, kata Ruli, peta jalan tersebut dibagi per tahap dan telah mulai dilaksanakan sejak 2020 hingga nanti. Dan langkah-langkah yang dilakukan sampai saat ini sudah sesuai dengan atau sudah sesuai dengan peta jalan yang telah direncanakan. Kemudian Ruli mengatakan kembali bahwa potensi koperasi dinilai sangat besar apabila dimodernisasi melalui sejumlah langkah, diantaranya manajemen dan operasi yang berbasis
pendidikannya sebagai ruang inkubasi, ada edukasi sejak dini, ada pembentukan regulasi, dan memperkuat kemitraan koperasi. Nah, dengan adanya roadmap yang ditargetkan koperasi mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PDB, meningkatkan jumlah koperasi modern, mendorong peningkatan startup berbasis koperasi, serta mendukung UMKM ekspor dan UMKM yang naik kelas. Kemudian, guna mendukung koperasi yang lebih fokus dan terarah, maka Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop dan UKM tengah menyusun konsep arsitektur pengembangan koperasi Indonesia ke depan. Pengembangan ini bertujuan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, mandiri, modern, berdaya saing, dan mendukung UMKM melalui 4 pilar kebijakan yang berfokus pada infrastruktur, profesionalisme tata kelola koperasi, pembiayaan dan kapasitas usaha, serta pengawasan dalam konteks pembinaan terhadap koperasi. Adapun setiap pilar kebijakan tersebut akan didukung oleh pencapaian dari 24 rencana aksi strategis yang terdiri dari 4 aksi strategis pada pilar infrastruktur, 6 pada pilar profesionalisme, tata kelola operasi, 7 pada pilar pembiayaan dan kapasitas usaha, serta 7 pilar pada pengawasan. Selanjutnya, pembahasan pada poin kedua, yakni dalam arsitektur tersebut, pengembangan koperasi kami arahkan agar berjalan dan mendukung pengembangan UMKM, sehingga akses UMKM terhadap permodalan pasar dan teknologi menjadi lebih luas, serta dampak ekonomi yang diberikan koperasi dan UMKM dapat memberikan multiplier efek yang lebih besar baik terhadap anggota maupun ekonomi Indonesia, ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam siaran pers yang diterima kontan.co.id pada hari Selasa, tanggal 14 Juli. Teten juga mengungkapkan 20 aksi strategis secara bertahap diformulasikan untuk dicapai dalam rentang waktu sampai dengan tahun 2024 nanti. Sementara itu, untuk hal-hal yang bersifat fundamental seperti penguatan regulasi, publikasi data, literasi, penyusunan modal bisnis usaha koperasi, penguatan permodalan, akses pasar, serta penilaian kesehatan dan kepatuhan dalam konteks pembinaan koperasi ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020. Baik, dua pokok pembahasan yang telah saya bahas tadi mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya mohon